Ini Bapak pelaku utama ini. Benar, karena daya pikat Batam ini sedemikian rupa. Tengok! Nah, iya. Om hari ini kedatangan orang nomor 1 di Batam. Yes! Pak Amsakar. Makasih Om Ju. Waduh, Pak, makasih loh udah mau datang. Saya tak nyangka sudah berstatus Omnya. Pak Amsakarnya panggil saya Om. lebih tua berarti saya Pak jadinya ya. Ya takdirnya udah gitu. Nah, Pak, Ya. apa kabarnya? Pertama saya ingin sampaikan bahwa alhamdulillah kondisi masih baik-baik saja, tetap sehat dan masih bisa melaksanakan amanah tugas yang diberikan negara dan masyarakat. Cukup baiklah hari-hari kita bisa Iya. berlangsung tanpa hambatan apapun. Insya Allah. Kelihatan dari rambutnya full masih hitam. Iya. Alhamdulillah. Iya. Bapak katanya baru balik ya ke Batam ya Pak ya? Mm. Nah, masih sempatin waktu ke sini. Yes. Saya menang banyak. Pak, ini Iya. saya dengar-dengar ya Pak ya. Mm. Ini Bapak pelaku utama ini. Mm. Pelaku utama kenaikan investasi Batam. Nah, Ya. tinggi. Ya. Ini data yang saya dapat nih dari orang dalam. Tuh ya, orang dalam ya Pak. Ada ordal nih. Ada orang. Ya. Ini triwulan 2025 Mm. sama 2026 itu naik 103%. Ya. Itu gimana ceritanya, Pak? Ya, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kami bersama Ibu Li Claudia ini sudah diamanahkan sampai dengan saat ini kurang lebih 1 tahun 3 bulan memimpin Batam. Kami berdua beserta jajaran deputi dan OPD teknis kalau di pemerintah Kota Batam itu di berbagai forum dialog rapat selalu saya sampaikan apa yang menjadi atensi dari Pak Presiden. Nah, 3 bulan pertama kami diberi amanah, kita 2 kali dipanggil ke istana. Substansinya apa? Bagaimana agar Batam tetap memiliki keunggulan dari sisi percepatan pertumbuhan ekonominya dan percepatan investasinya. Karena apa? Karena posisi Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam itu memang memberikan insentif fiskal sedemikian rupa terhadap para pelaku usaha sehingga tertarik untuk berinvestasi di Batam. Artinya pada start awal Batam ini sudah memiliki daya pikat. Ya. Pada kondisi existingnya juga memperlihatkan bahwa letak geografis geostrategis Batam ini memang tidak berlebihan kalau dapat diandalkan sebagai lokomotif pertumbuhan itu. Nah, apa kemudian yang harus kami lakukan untuk bagaimana agar ada lompatan kenaikan itu? Ya kami harus benahi internal. Oh. Ya, jadi tata kelola perizinannya kita perbaiki. Kemudian perilaku aparatnya kita benarkan, ya jangan sampai praktek-praktek yang kontraproduktif itu masih berlanjut. Kemudian bagaimana tata kelola perizinannya kita lakukan koordinasi intens dengan kementerian lembaga agar jangan sedemikian panjang urusan masyarakat, urusan investor ke Batam ini. Jadi kita lakukanlah simplifikasi, penyederhanaan. Regulasi-regulasi yang sedemikian ribet itu kita lakukan penyederhanaan. Awal sekali kami menjabat, yang kita buat ledakan bagi Batam itu kami menghapus fatwa planologi. Ya karena fatwa planologi dengan persetujuan kesesuaian ruang ini 2 hal yang kurang lebih sama. Kenapa? Mengapa pelaku usaha harus kita repotkan dengan hal seperti itu? Nah, syukur alhamdulillah, ternyata 1 tahun kami memimpin, itu investasi kita di
key performance index kita, indikator kinerja utama kita, itu kita menargetkan 60 triliun. Realisasinya 69,3 triliun. Sehingga Kementerian Investasi mengganjar 3 penghargaan untuk Batam, dianggap sebagai salah satu daerah yang atraktif pertumbuhan investasinya. Lalu setelah memasuki triwulan 1 2026 ini, kita lakukan komparasi ya dengan triwulan 1 2025 yang lalu. Angkanya alhamdulillah dari semula di 8,6 triliun meningkat sangat signifikan menjadi realisasi ini 17,5 triliun. Jadi capaiannya 103%. Nah, bagi saya ini dapat kita anggap bahwa penyederhanaan, simplifikasi itu ternyata diterima baik oleh investor. Satu. Yang kedua, ruang terbuka yang kita lakukan, pertemuan-pertemuan tertentu yang kita lakukan, kita ketemu dengan pelaku usaha, kasih input apa yang harus kami lakukan agar tidak ada tekanan, tidak sampai menekan bisnis rekan-rekan investor. Katakan pertama, tata kelolanya kita benahi. Yang kedua, simplifikasi perizinannya betul-betul bukan hanya cerita di atas kertas, ya. Penyederhanaan itu. Yang ketiga, kita ingin langsung merespon apa yang diharapkan. Ya, kita ingin merespon langsung apa yang menjadi harapan dari pelaku usaha. Nah, bahasa kami bersama Ibu Wakil ini gerak cepat. Ya, benar-benar. Dan kepemimpinan yang responsif ini salah satu menurut saya yang memberikan daya ungkit. Itu beberapa kiat. Itu dia. Nah, yang dengar nih bisa ambil kiat-kiatnya ini. Iya. Karena saya dengar Pak, Kota Batam itu, ini bukan saya dengar, sebenarnya saya nyontek di ChatGPT ya. Sebelum memulai saya cari tahu dulu. Katanya Kota Batam tuh kota dengan investasi tertinggi di antara seluruh kota di Indonesia. Benar. Setara Jakarta loh. Ya. Dengan populasi tidak sebanyak Jakarta gitu. Ya, populasi kita dengan Jakarta barangkali 8, kalau bicara provinsi barangkali 1 berbanding 15. Jauh Kalau kan? berbicara provinsi, kalau berbicara kota-kotanya, saya kira sekitar 3-4 kali lebih besar di Jakarta lah, kota-kota di Jakarta itu dibandingkan dengan Batam. Tapi ya, alhamdulillah realisasi investasinya kita signifikan. Itulah kita termasuk 3 kota yang atraktif perkembangan investasinya, dan 2 kota itu berada di Jakarta. Kita hebat berarti Pak. Kita 3 kota. Itu disampaikan oleh Pak Tudutua, Wakil Menteri Investasi, Wakil Kepala BKPM, pada saat menganugerahkan, memberikan apresiasi terhadap kinerja investasi kita. Mungkin karena investasinya tinggi itu, Batam jadi banyak pendatang. Bisa jadi. Iya kan Pak? Karena melihat peluang kan. Betul. Oh ini kayak banyak nih PT-PT baru nih. Nah, jadi soal arus migrasi ke Batam, ini sejak dasawarsa 70-an awal dikembangkan, sampai sekitar tahun 80-an, ketika kemudian Kecamatan Belakang Padang ditingkatkan menjadi kota madya administratif, itu tahun 83. Nah, kita sudah menyadari bahwa Batam ini ke depan akan berhubungan dengan problem serius yang namanya arus migrasi. Mengapa kita berpikir seperti itu? Karena pertama, ini daerah investasi. Yang kedua, dia berbatasan dengan negara serumpun. Yang ketiga, industri pada saat itu berkembang luar biasa. Ya. Industri manufaktur itu kan di berbagai titik tumbuh. Ada 31 kawasan sekarang di Batam. 31 kawasan di Batam itu bermula cukup memiliki historical background yang panjang. Nah, setiap kali buka misalnya Batamindo, nah rekrutmen tenaga kerja masuk, Panbil rekrutmen tenaga kerja masuk, Citra Buana rekrutmen tenaga kerja masuk, dan shipyard ada 110 shipyard di Batam ini. Setiap kali membuka itu pasti akan ada berbondong-bondong tenaga kerja masuk. Nah, oleh sebab itu kita harus melakukan penyeimbangan antara pertumbuhan investasi dengan daya dukung infrastruktur.
terutama infrastruktur yang diperlukan itu adalah soal lahan, keterbatasan lahan. Nah ini pada akhirnya juga mendorong tumbuhnya rumah-rumah bermasalah. Lalu dan semakin banyak lahan di Batam yang nanti akan digunakan untuk pemukiman. Pada sisi yang lain juga dibutuhkan kecepatan untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan penduduk dengan sarana prasarana pendidikan, pertumbuhan penduduk dengan sarana prasarana kesehatan, pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan air bersih, pertumbuhan penduduk dengan keandalan listrik. Nah, maka saya menyebutkan bahwa perkembangan demografis ini mesti diimbangi dengan kebijakan yang lain agar jangan sampai investasi tumbuh tapi problem kependudukan ini nggak terselesaikan, tingkat kriminalitas semakin tumbuh. Nah ini yang betul-betul harus kita cermati secara baik. Nah oleh sebab itu kita juga melihat ya apa yang terjadi di Batam saat ini, yang selalu di berbagai kesempatan saya katakan bahwa ikhtiar kami untuk menekan tingkat pengangguran terbuka ini sudah dilakukan dengan berbagai cara. Setidaknya ada 3 kebijakan pada saat pelatihan tenaga kerja, kebijakan penyaluran kerja, kebijakan ada 3 program pokok kita itu sudah kita lakukan dengan angka yang kurang lebih 41 sampai 44 miliar. Tetapi tidak begitu signifikan pengaruhnya terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka. Dia turun, tetapi turunnya hanya 0, Oh, tidak signifikan. tidak signifikan. Mengapa itu terjadi? Karena sekali lagi evaluasi sederhana yang kami lakukan tahun lalu dibandingkan dengan tahun 2024, kita menemukan bahwa penduduk Batam itu surplus 17.000 sekian. Bertambah jumlah penduduk Batam itu 17.000 sekian. Dibanding dengan yang pulang dan yang datang, penduduk Batam tahun lalu bertambah 17.600 sekian. Itu sipiat-sipiat itu insya Allah akan terbuka lebar lah. Kalau tamatnya dari teknologi informasi, insya Allah Nongsa Digital Park yang sekarang sedang concern untuk finalisasi pembangunannya, itu juga butuh tenaga-tenaga yang sangat terampil. Data center itu Pak Data ya? center ya. IT berarti. Jadi kalau bergerak punya skill di IT, oke. Lalu ada keterampilan soal operator kepelabuhanan, nah itu baik. Nah ini yang kita harapkan dari rekan-rekan yang datang, karena sudah menjadi sesuatu yang niscaya dari waktu ke waktu grafik kompetisi ini semakin ketat, dan itu bermakna skill yang harus dimiliki juga harus semakin kaya, harus semakin. Jangan datang sini cuma goyang TikTok, aduh. Skill TikTok pula dibawa nanti Pak. Pak, mungkin juga menurutku ya Pak ya. Orang datang, dia bukan cuma karena peluang investasi atau peluang kerjanya lebar. Tapi bisa jadi kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang dirasakan nih sama masyarakat. Habis itu kan mereka info-info. Makanya orang bisa datang. Tapi kan tetap harus tegas nggak sih Pak? Kebijakan-kebijakannya. Jadi benar, karena daya pikat Batam ini sedemikian rupa. Pertama, untuk persoalan kependudukannya kita backup dengan berbagai kebijakan. Lansia kita kasih bantuan, kemudian pekerja rentan kita lindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan, penduduk sakit berobat gratis, kemudian mau anak sekolah pakaian seragam gratis, lalu kemudian mau masuk ke perguruan tinggi dan berprestasi dibeasiswakan oleh pemerintah. Luar biasa. Nah ini yang menjadi daya pikat tersendiri. Pada sisi yang lain UMK kita tinggi,
kesempatan kerja kita selalu terbuka, investasi kita dari waktu ke waktu juga naik. Nah, yang bermakna investasi naik, kesempatan kerja terbuka. Nah, inilah yang saya anggap sebagai daya pikat yang menyebabkan arus migrasi itu tinggi. Tapi soal kebijakan, saya setuju bahwa kebijakan itu harus tegas, terutama kalau dia sudah menjadi keputusan yang kita ambil, sudah menjadi policy di tingkat daerah, itu kita harus laksanakan secara total. Nah, tapi ketegasan yang saya maksud juga akan lebih baik bila mana kita lakukan dialog yang sifatnya persuasif. Karena bagaimanapun ceritanya, ada banyak kepentingan terhadap Batam. Kepentingan pencaker, kepentingan pelaku usaha, ada banyak sekali kepentingan yang ada di daerah ini. Ini yang harus bagaimana seni kita mengelola supaya semuanya tetap kondusif. Nah, kondusivitas ini juga menjadi salah satu faktor kunci untuk investasi. Kalau daerah ini tidak kondusif, kita asik berkecamuk saja misalnya di media, lalu Batam diklaim sebagai salah satu daerah yang tidak kondusif, juga pasti akan tersiok-siok investasi yang masuk di sini. Bagaimana sikap yang harus kami ambil? Ya, saya bersama Ibu Wakil ini sudah padanan yang pas sebenarnya. Sudah Ibu Wakil punya background entrepreneur karena terlahir sebagai pengusaha. Saya 27 tahun di birokrasi. Nah, ini tandem yang baik ini. Ibu Wakil bisa memberikan atensi serius dalam persoalan tata kelola BP Batam. Saya bisa memberikan atensi yang serius dalam persoalan sosial kemasyarakatan di pemerintah Kota Batam. Nah, alhamdulillah juga tandem ini menjadi semakin lengkap karena akses kita untuk ke kementerian lembaga juga terbuka. Nah, ini sebenarnya harus dimaknai sebagai peluang yang besar bagi Batam untuk tumbuh dan terus berkembang. Bahasa saya, antara saya dengan Ibu Wakil ini komplementer, saling menutupi satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain. Dan apa yang dilakukan oleh beliau misalnya, itu adalah kebijakan yang saya juga di dalamnya. Tidak ada kebijakan itu yang sifatnya personal tersendiri. Dan kita selalu rapatkan, kita selalu rembukan pada tataran eksekusi ya beliau. Tapi kalau ada pertemuan A, pertemuan B, ada acara seremoni, biar saya mengambil porsi itu. Ada TNI sedang pendidikan di sini, ya biar saya lah. Saya bisa bercerita rentang waktu Batam dibangun selama 6 dasawarsa. Kalau kemudian ada Polri calon-calon jenderal itu sedang studi di sini, ya itu biar porsi saya lah. Tapi pada tataran bertemu warga ketika ada hal yang sifatnya harus dieksekusi, ya beliau menurut saya cukup piawai soal itu. Mak-mak, Pak. Mak-mak. Yang saya ingin katakan, jangan sampai apa yang sudah kita lakukan ini lalu berkembang narasi-narasi yang kontraproduktif, yang kemudian juga habis energi kita pada perdebatan-perdebatan yang kontraproduktif itu. Saya ingin bersama-sama dengan seluruh stakeholder di daerah, DPRD, gubernur, kementerian lembaga, TNI Polri, pelaku usaha, tokoh-tokoh masyarakat, kita ingin membangun sinergi yang solid satu dengan lainnya. Dengan cara apa? Memaknai Batam ini sebagai rumah kita bersama. Ayo kita maknai Batam ini sebagai rumah kita bersama. Jadi kita punya tanggung jawab untuk menjaganya, kita punya tanggung jawab untuk merawatnya. Kira-kira gitu, jadi, Om Jun. Tanggung jawab bersama-sama, Pak. Nah, Pak, tadi kan bicara tentang investasi perusahaan-perusahaan besar mungkin. Tapi kita harus lihat UMKM juga nih, Pak. Katanya ada kebijakan yang menurut saya pribadi sih bagus. Program satu pintu katanya, Pak. Sampai pemangkasan pendaftarannya nggak ribet gitu, Pak. Gimana tuh, Pak? Benar. Untuk UMKM, NIB, nomor induk berusaha NIB, NIB itu insya Allah sebentar aja selesai.
Kemudian kita punya PLUT, Pusat Layanan UMKM Terpadu di Bengkung sana. Itu juga sifatnya meng-hire UMKM kita kalau terkait dengan sertifikasi tertentu, misalnya sertifikat halal, itu teman-temannya siap membantu. Oke, itu online Pak? Hah? Online, online yang di pelayanan online single submissionnya atau di PTSP itu online. Tapi yang sifat dialog ini yang meng-hire untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan itu harus datang sendiri ke PLUT ya, Pusat Layanan UMKM Terpadu di Bengkung itu gedung satu. Di situ semua termasuk packaging kemasan seperti apa mau dibuat. Nah itu teman-teman itu siap membantu. Selain itu kita juga punya kebijakan sampai dengan 20 juta rupiah itu tidak dikenakan suku bunga pinjaman sampai dengan 20 juta rupiah. Dan hari ini kami sudah bersepakat dengan Ibu, kami sedang mempertimbangkan angka 50 sampai 100. Ya, harapan saya 50 juta sampai 100 juta. Kami belum final karena juga harus ada diskusi dengan rekan-rekan dari Dinas Koperasi UKM. Harapan saya ditingkatkan dari kemarin hanya bobotnya 20 juta, kita harapkan 50 sampai 100 juta itu tidak dikenakan suku bunga. Nah, ini apa? Kebijakan ini kita lakukan karena kita ingin bersama-sama maju, bersama-sama bergerak. Karena apapun ceritanya, usaha mikro, kecil, dan menengah itu adalah tulang punggung ekonomi nasional yang memiliki kekuatan adaptif dengan berbagai cuaca. Ketika kita dihantam oleh krisis moneter, mereka lah yang paling eksis. Ketika dikaitkan dengan persoalan kredit macet dan segala macam, pernah satu peristiwa, usaha-usaha besarnya luar biasa, pinjaman di bank, justru UMKM yang bertahan. Insya Allah tak ada problem dia dengan soal pinjaman. Ada skala pinjamannya kecil-kecil aja. Yang juga tidak kalah pentingnya, sektor UMKM ini memiliki serapan tenaga kerja yang luar biasa. Jadi kalau hanya sektor formal saja, ini makin banyak angka pengangguran dan kesempatan kerja. Jadi mereka harus didorong dan mendorong mereka supaya tetap bisa berkiprah. Itulah ikhtiar yang sekarang sedang kami pertimbangkan. Alhamdulillah soal perizinan dan segala macam, insya Allah tidak sulit lagi. Kalau sulit ketemu Ajam Sakar, ketemu Ibu Li kalau dia. Ya kalau masih menghadapi masalah dengan jumpa Ibu Li, kami minta PTSP itu segera follow up. Jadi inti dari usaha mikro kecil menengah itu 5 hal. Pertama, masalah mereka itu adalah tata kelola manajemen. Ya, biasanya serampangan antara mengelola usaha dengan mengelola kebutuhan rumah tangga, beradu-adu ini manajemen. Yang kedua, SDM. Ya, tidak cukup kuat sumber dayanya. Yang ketiga, kemasan, packaging, ya. Kemasannya padahal ada ayam yang enak yang ibu kita buat, tapi ayam yang satu ini yang punya nama gitu. Saya tidak usah menyebut merek. Nah, itu misalnya kan. Terus yang keempat soal akses permodalan. Dia tidak sedikit juga yang terjebak kepada rentenir. Nah, itu karena itu dia harus disupport. Dia modal tidak besar, 10-15 juta UMKM yang tebu, yang pecel lele itu sudah bisa. Yang gitu. kecil-kecil lah. Tapi kalau dia terjebak kepada rentenir, dia butuh waktu yang panjang untuk recovery, untuk terus bertumbuh. Yang kelima, promosi dan pemasaran. 5 hal yang menjadi masalah di UMKM. Dan sekarang kelima-limanya itu, kalau di pemerintah Kota Batam sudah diberikan atensi. Ya untuk pelatihannya, tapi dengan terbatas lah. Tapi itu kita backup di pelatihan naker yang ada di Dinas Tenaga Kerja. Untuk sertifikasinya kita bantu, untuk permodalannya kita bantu, untuk akses pemasarannya ya kita bantu. Setidaknya mempertemukan dengan berbagai pelaku usaha. Dan alhamdulillah terus terang ya, saya
ingin menyampaikan terima kasih kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Saya juga atas nama keluarga besar pemerintah Kota Batam dan BP Batam, kami bersama Ibu Li Claudia ingin menyampaikan terima kasih atas kontribusi yang telah dimainkan oleh rekan-rekan usaha mikro, kecil, menengah itu. Betul-betul menjadi penopang yang sinergis antara usaha mikro dengan pelaku usaha besar yang masuk di Batam ini, saling menopang satu sama lainnya. Kira-kira begitu. Bersinergi. Seperti Pak Amsakar dengan Bu Li. Itu dia. Memang. Jadi sudah difasilitasi, dilatih lagi Pak ya. Cuma memang harus balik lagi ke pelaku usaha. Mungkin berpikir lebih kreatif biasanya Pak. Karena biasanya mereka punya bisnis serupa kan. Nah, jadi gimana biar lebih menjual kayak kata Bapak tadi, Packagingnya itu sangat menentukan. dengan pemasarannya ya Pak ya. Kemudian Gitu. strategi pemasaran, misalnya usaha mikro, kecil, menengah, tiba-tiba posting dengan Om Jun. Nah, mudah-mudahan bisa mengungkit produknya kan. Boleh. Kira-kira gitu. Silakan UMKM free. Gitu. Nah, kalau pendaftaran nanti untuk bantuan atau apa, lelek-lelek boleh DM Om Jun juga. Biar kita tag Pak Amsakar, Bu Li. Iya. Gitu, iya kan Pak kan? Iya, Nggak tahu. betul. Mereka nggak Kita tahu. kita gitu loh. butuh umpan balik begitu ya. Jadi kita juga siap bantu pemerintah seperti kata Pak Amsakar tadi kan. Kita tuh kerjasama, bukan tanggung jawab 1-2 orang, tapi sekota-kotanya. Iya, betul. Gitu. Pak, thank you loh malam ini. Terima kasih. Wejangannya. Makasih loh Pak. Mudah-mudahan bermakna bagi Batam yang kita cintai ini, dan mudah-mudahan dengan podcast yang Om Jun lakukan ini, ya ide-ide apa konstruksi kebijakan yang kita ambil itu bisa dipahami secara utuh oleh masyarakat kita. Itu yang paling penting. Nah, pokoknya kalau Bapak ke lapangan ajak saya lah Pak. Siap. Yes. Oke. Thank you Pak. Makasih. Nah, untuk closing saya akan persembahkan satu bait pantun untuk Om Jun dan kru. Pantunnya pantun kebangsaan. Judulnya tidak pakai judul, tapi narasinya kira-kira begini. Burung kene-kene hinggap di pohon duren. Betul kata Datuk Nenek, Om Jun memang keren. Mantap nih, naik harga Bang.